Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Amari Husna dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam Lokal G 2020. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu Bapak Ahmad Rizkiansyah, SPDI, SAP, MPDI, MA. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang aliran-aliran filsafat, yaitu idealisme, materialisme, dan eksistensialisme. Materi yang pertama, idealisme. Sebelum menjadi sebuah aliran filsafat yang berkembang di abad ke-19 Masehi, gagasan-gagasan idealisme sebenarnya telah diperkenalkan oleh Plato jauh sebelum itu. Secara historis, idealisme telah diformulasikan dengan jelas dan dikenalkan oleh Plato pada abad keempat sebelum Masehi. Dengan gagasan-gagasan dan pemikiran filosofis tersebut, akhirnya Plato dijuluki sebagai bapak idealisme. Dalam mencari kebenaran, Plato berpendapat bahwa kebenaran tidak dapat ditemukan dalam dunia nyata, sebab dunia nyata ternyata tidak permanen dan selalu mengalami dinamika. Artinya, bahwa dunia materi bukanlah dunia yang sebenarnya, tetapi hal itu merupakan analogi atau ilusi semata yang dihasilkan oleh panca indera. Ada beberapa pendapat tokoh-tokoh mengenai pengertian idealisme. Di antaranya menurut Hermann Horne mengatakan bahwa idealisme merupakan pandangan yang menyimpulkan bahwa alam merupakan ekspresi dari pikiran. Juga mengatakan bahwa substansi dari dunia ini adalah dari alam pikiran serta berpandangan bahwa hal-hal yang bersifat materi dapat dijelaskan melalui jiwa. Sejalan dengan itu, Ahmad Tafsir juga mengemukakan bahwa dalam kajian filsafat, idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat difahami dalam ketergantungannya pada jiwa atau mind dan spirit atau ruh. Istilah ini diambil dari ID, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Sedangkan menurut George Knight menguraikan bahwa idealisme pada mulanya adalah suatu penekanan pada realitas ide gagasan, pemikiran, akal fikir daripada suatu penekanan pada objek-objek dan daya-daya materi. Idealisme menekankan akal pikir, mind, sebagai hal dasar atau lebih dulu ada bagi materi dan bahkan menganggap bahwa akal pikir adalah sesuatu yang nyata. Sedangkan materi adalah akibat yang ditimbulkan oleh akal pikir. Menurutnya, ini sangat berlawanan dengan materialisme yang berpendapat bahwa materi adalah nyata ada, sedangkan akal pikir adalah sebuah fenomena pengiring. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari pengertian ketiga tokoh tersebut, bahwa idealisme ialah suatu aliran filsafat yang memiliki pandangan bahwa hakikat segala sesuatu ada pada tataran ide. Realitas yang berwujud sebenarnya lebih dahulu ada dalam realitas ide dan pikiran dan bukan pada hal-hal yang bersifat materi. Meskipun demikian, idealisme tidak mengingkari adanya materi. Materi merupakan bagian luar dari apa yang disebut hakikat terdalam, yaitu akal atau ruh. Sehingga materi merupakan bungkus luar dari hakikat, pikiran, akal, budi, ruh, atau nilai. Dengan demikian, idealisme sering menggunakan term-term yang meliputi hal-hal yang abstrak seperti ruh, akal, nilai, dan kepribadian. Idealisme percaya bahwa watak sesuatu objek adalah spiritual, non-material, dan idealistik. Berikutnya, pandangan filosofis idealisme. Yang pertama, kajian ontologi, realitas akal pikiran. George Knight mengutarakan bahwa realitas bagi idealisme adalah dunia penampakan yang ditangkap dengan panca indera dan dunia realitas yang ditangkap melalui kecerdasan akal pikiran. Dunia akal pikir terkonsentrasi pada ide gagasan yang lebih dulu ada dan lebih penting daripada dunia empiris indrawi. Lebih lanjut, ia mengutarakan bahwa ide gagasan yang lebih dulu ada dibandingkan objek-objek material dapat diilustrasikan dengan konstruksi sebuah kursi. Para penganut idealisme berpandangan bahwa
Seseorang haruslah mempunyai ide tentang kursi dalam akal pikirannya sebelum ia dapat membuat kursi untuk diduduki. Metafisika idealisme nampaknya dapat dirumuskan dengan sebuah dunia akal pikir kejiwaan. Yang kedua, kajian epistemologi kebenaran sebagai ide dan gagasan. Kunci untuk mengetahui epistemologi idealisme terletak pada metafisika mereka. Ketika idealisme menekankan realitas dunia ide dan akal pikiran dan jiwa, maka dapat diketahui bahwa teori mengetahui epistemologinya pada dasarnya adalah suatu penjelajahan secara mental, menyerap ide-ide, gagasan, dan konsep-konsep. Mengetahui realitas tidaklah melalui sebuah pengalaman melihat, mendengar, atau meraba, tetapi lebih sebagai tindakan menguasai ide sesuatu dan memeliharanya dalam akal pikiran. Yang ketiga, kajian aksiologi, nilai-nilai dari dunia ide. Nilai kebaikan dipandang dari sudut diri absolut. Ketika manusia dapat menyelaraskan diri dan mampu mewujudkan diri dengan yang absolut dengan sumber moral etik, maka kehidupan etik telah diperolehnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Gutek mengemukakan bahwa pengalaman yang punya nilai didasarkan pada kemampuan untuk meniru Tuhan sebagai suatu yang absolut. Sehingga nilai etik itu sendiri merupakan sesuatu yang mutlak, abadi, tidak berubah, dan bersifat universal. Materialisme. Dari materialisme historis, yaitu Karl Heinrich Marx atau yang dikenal dengan Karl Marx, lahir di Trier, Prusia, Jerman. Karl Marx adalah seorang filosof, sosiolog, ekonom, politisi, dan aktivis. Marx menyebut pemikirannya sebagai kritik politik ekonomi dari perspektif kaum proletar yang dikenal dengan filsafat kritis. Pemikiran Marx menjadi rujukan banyak ilmuwan dan sangat relevan sebagai visual analisis. Karya Marx sangat banyak, namun di antara karyanya yang paling sangat mewarnai dalam pemikirannya adalah Das Kapital. Das Kapital menjelaskan tentang pemahaman filosofi keadilan sosial dengan mengambil kasus ketidakadilan dalam ekonomi. Pemikiran Marx dan analisis ekonomi tersebut didasarkan pada pemikiran epistemologi yang sangat terkenal, yaitu Dialectical and Historical Materialism. Dasar pemikiran materialisme sejarah Marx berasal dari karya Ludwig Feuerbach. Menurut Marx, Ludwig telah berhasil menciptakan materialisme sejati dan ilmu pengetahuan yang positif dengan menggunakan hubungan sosial antar manusia sebagai prinsip dasar teorinya. Michel Curtis dalam Whately menjelaskan bahwa materialisme sejarah Marx adalah materialisme dalam arti filosofis, bukan materialisme praktis yang mengartikan materi sebagai kebenaran dan tidak bermakna. Materialisme sejarah Marx akan menunjukkan bahwa di balik materi ada kesadaran yang menggerakkan arah sejarah, sehingga materialisme sejarah harus dipahami sebagai gerak materi yang menyejarah. Materi di sini dalam arti metode pemikiran. Materi memiliki daya transformatif yang menyejarah. Marx memandang bahwa hanya dalam kerja ekonomi itulah manusia mengubah dunia. Menurut Marx, tugas seorang filosof bukan untuk menerangkan dunia, akan tetapi untuk mengubahnya yang ditentukan oleh keadaan ekonomi. Pandangan Marx yang menjadikan materi sebagai primer di atas dikenal dengan konsep materialisme historis. Materialisme historis berpendapat bahwa perilaku manusia ditentukan oleh kedudukan materi, bukan pada ide, karena ide adalah bagian dari materi. Marx memetakan materialisme ke dalam materialisme historis dan materialisme dialektis. Materialisme historis merupakan pandangan ekonomi terhadap sejarah. Kata historis ditempatkan Marx dengan maksud untuk menjelaskan berbagai tingkat perkembangan ekonomi masyarakat yang terjadi sepanjang zaman. Sedangkan materialisme yang dimaksud Marx adalah mengacu pada pengertian benda sebagai kenyataan yang pokok. Marx tetap konsekuen memakai kata historical materialist untuk menunjukkan sikapnya. Filsafat
Materialisme beranggapan bahwa kenyataan berada di luar persepsi manusia. Demikian juga diakui adanya kenyataan objektif sebagai penentu terakhir dari ide. Sedangkan filsafat idealisme menegaskan bahwa segenap kesadaran didasarkan pada ide-ide dan mengingkari adanya realitas di belakang ide-ide manusia. Eksistensialisme. Kata eksistensialisme berasal dari kata ex, keluar, dan sistensi atau sisto, berdiri, menempatkan. Secara umum berarti, manusia dalam keberadaannya itu sadar bahwa dirinya ada, karena manusia itu selalu terlihat di sekelilingnya, sekaligus sebagai miliknya. Upaya untuk menjadi miliknya itu, manusia harus berbuat, menjadikan, atau merencanakan, yang berdasar pada pengalaman yang konkret. Pada umumnya, kata eksistensi berarti keberadaan. Akan tetapi di dalam filsafat eksistensialisme, ungkapan eksistensi mempunyai arti yang khusus. Eksistensi adalah cara manusia berada di dalam dunia. Cara manusia berada di dalam dunia berbeda dengan cara berada benda-benda. Benda-benda tidak sadar akan keberadaannya, juga yang satu berada di samping yang lain, tanpa hubungan. Tidak demikianlah cara manusia berada. Manusia berada bersama dengan benda-benda itu. Benda-benda itu menjadi berarti karena manusia. Di samping itu, manusia berada bersama-sama dengan sesama manusia. Untuk membedakan dua cara berada ini, di dalam filsafat eksistensialisme dikatakan bahwa benda-benda berada, sedang manusia bereksistensi. Oleh karenanya, hanya manusialah yang bereksistensi. Eksistensialisme merupakan suatu aliran filsafat yang lahir untuk menentang zamannya. Ia lahir sebagai reaksi terhadap cara berpikir yang telah ada seperti materialisme dan idealisme, dan barangkali juga kekecewaan terhadap agama Kristen. Hal ini terjadi akibat Perang Dunia, baik yang pertama maupun yang kedua. Eksistensialisme menentang ajaran materialisme setelah memerhatikan manusia sedalam-dalamnya. Materialisme mengajarkan manusia pada prinsipnya hanya benda. Sebagai akibat dari proses unsur-unsur kimia, manusia sama saja dengan benda lain, seperti kerbau, pohon, dan sebagainya. Tidak berbeda sama sekali antara keduanya, sekalipun ada kelebihan manusia apabila diperhatikan bentuknya. Oleh karena itu, kesalahan yang ditentang oleh eksistensialisme karena materialisme memandang manusia sebagai materi semata-mata tanpa memperhatikan unsur lain. Materialisme merupakan unsur potensi batiniah, rohaniah dari manusia. Padahal, manusia mempunyai kesadaran dan pikiran yang dimiliki dari asal kejadiannya. Eksistensialisme juga menentang ajaran idealisme. Sanggahan eksistensialisme terhadap idealisme bahwa idealisme memandang manusia hanya sebagai subjek dan akhirnya hanya sebagai kesadaran. Idealisme lupa bahwa manusia hanya bisa berdiri sebagai manusia karena bersatu dengan realitas di sekitarnya. Kesalahan idealisme ialah menundukkan manusia sebagai subjek semata-mata, sedang materialisme memandang manusia sebagai objek. Idealisme menafikan suatu kenyataan bahwa manusia hanya dapat berfungsi sebagai subjek karena ada objek, dan materialisme lupa bahwa segala sesuatu menjadi objek karena ada subjek. Dengan demikian, keduanya hanya mengutamakan satu aspek dari manusia untuk menunjukkan keseluruhan manusia itu sendiri. Materialisme mengemukakan segi jasmaniahnya saja, sedangkan idealisme memandang perwujudan manusia itu hanya sebagai yang berpikir. Untuk itu, eksistensialisme mengemukakan keberadaan manusia. Ajaran-ajaran filsafat eksistensialisme. Yang pertama, eksistensialisme testis. Eksistensialisme testis diwakili oleh Søren Kierkegaard, seorang tokoh yang dianggap sebagai bapak eksistensialisme. Ia berasal dari Denmark. Ajarannya mengandung harapan optimistis untuk hidup di dunia ini. Ia juga percaya bahwa ada cahaya dalam kegelapan. Ia juga berpendapat bahwa eksistensi manusia ialah manusia merasa bersalah terhadap Tuhan. Adapun eksistensialisme manusia adalah hidup, ketakutan, harapan,
putus asa dan mati, yang semuanya itu menjadi pemikiran Kierkegaard. Akan tetapi, dalam situasi demikian, percaya kepada Tuhan dapat menolong mengatasi ketakutan dan putus asa yang disebabkan oleh kedosaan. Di samping adanya kepercayaan demikian, harus pula disertai segala kesungguhan sebagai eksistensi yang harus menghadapi realitas. Manusia harus berbuat, bertindak, dan bereksistensi demi kebebasan dalam keterbatasan dengan adanya mati. Kierkegaard berpendapat pula bahwa hanya manusia yang bereksistensi setiap saat. Bereksistensi ialah bertindak. Yang kedua, eksistensialisme ateistis. Jean-Paul Sartre dianggap sebagai tokoh eksistensialisme ateistis. Ia seorang filsuf Prancis yang lahir pada tahun 1905. Asas pertama ajarannya ialah eksistensi adalah keterbukaan. Manusia tidak lain cara ia menjadikan dirinya. Ini berarti manusia harus dihadapi sebagai subjek, artinya manusia tidak akan selesai dengan ikhtiarnya, manusia tidak lain adalah tindakannya sendiri. Menurutnya, apapun eksistensi manusia, ia sendiri yang bertanggung jawab karena ia dapat memilih yang baik dan yang kurang baik baginya. Oleh sebab itu, ia tidak dapat mempermasalahkan orang lain, apalagi akan menggantungkan diri kepada Tuhan. Pertanggungjawaban tersebut didasarkan atas tujuan perhitungan bahwa apa yang dilakukan manusia akan diperbuat pula oleh orang lain. Perbuatan manusia yang telah dipertimbangkan masak-masak merupakan gambaran manusia yang sebenarnya. Dengan demikian, dapat digambarkan betapa besar beban manusia terhadap seluruh manusia pada umumnya. Sartre memandang bahwa apa saja yang dibuat manusia mempunyai tujuan dan arti tertentu. Manusia hidup dalam buatan manusia sendiri. Manusia menjalankan eksistensi manusia dalam alam buatan manusia sendiri. Manusia dapat menembus konstruksi dan mendobrak alam konstruksi. Ia berpandangan bahwa dalam hidup ini tidak ada norma, semua serba tidak menentu. Oleh karena itu, manusia mengalami kesepian yang dapat membawa kepada keputusasaan. Sartre mengajarkan pula tentang kesadaran. Sadar berarti sadar terhadap sesuatu di luar dirinya. Di sini berarti antara bahwa diri seseorang dan sesuatu yang lain. Ada hubungan dan ada komunikasi. Pendapat Sartre lebih lanjut bahwa adanya hubungan dengan sesuatu yang di luar, berarti meniadakan sesuatu. Artinya, orang yang sadar tidak identik dengan dirinya sendiri, dia bukanlah ia. Dia yang sadar tentang dirinya selalu berbuat terus untuk mengubah dirinya. Dia selalu dalam peralihan dan peniadaan itu berjalan terus-menerus. Sekian penjelasan dari saya. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.